Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Vito Andrea Mecel dengan NIM 213030503110. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Tafiodo Murel dengan NIM 213030503115. Lalu ada Ahmad Syukur Pangestu dengan NIM 213030503119. Ada Erik Christian dengan NIM 213030503121 dan Elgi Juldri Epin dengan NIM 213030503170. Di sini kami akan menjelaskan serta mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Aplikasi yang kami buat ini bertema pendidikan, yang dimana aplikasi ini akan digunakan untuk mengakses daftar IPK dari setiap mahasiswa yang terdaftar. Nantinya di dalam aplikasi ini dapat dilakukan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Sebelum masuk ke demo aplikasinya, di sini kami akan menjelaskan secara singkat dari source code yang telah dibuat untuk membangun aplikasi ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya, Elgi Julri Epin. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tampil data. Di sini ada terdapat beberapa package diimpor untuk digunakan dalam program. Package yang diimpor antara lain yaitu Cloud Firestore untuk mengakses dan mengelola data dari Firestore, lalu Flutter /material.dart untuk mengimport widget dan kelas yang digunakan dalam pembuatan UI Flutter. Lalu ada terdapat PMWeb UAS kelompok 7/tambah data untuk mengimport file tambah data yang berisi halaman tambah data dan edit data dart yang berisi halaman edit data. Lalu selanjutnya mendeklarasikan kelas tampil data. Tampil data merupakan kode program stateful widget yang diturunkan dari stateful widget. Widget ini berfungsi untuk menampilkan daftar data mahasiswa beserta fitur edit dan hapus. Lalu di sini ada mendeklarasikan kelas tampil data stat, yang dimana kode program ini merupakan subclass dari stat yang akan digunakan dari tampil data. Di dalam kelas ini terdapat fungsi delete data. Untuk menghapus data dari Firebase Firestore, fungsi alert hapus. Untuk menampilkan dialog konfirmasi saat ingin menghapus data dan fungsi build untuk membangun UI dari tampilan ini. Lalu ada fungsi delete data. Fungsi ini bertujuan untuk menghapus data mahasiswa dari Firestore berdasarkan name mahasiswa yang diberikan. Fungsi ini menggunakan name mahasiswa sebagai parameter untuk menentukan data mana yang akan dihapus. Data dihapus dengan memanggil metode delete. Pada dokumen referensi yang mengacu pada dokumen dengan ID name mahasiswa di koleksi tabel mahasiswa di Firestore. Lalu selanjutnya terdapat fungsi alert hapus. Fungsi ini menampilkan dialog konfirmasi saat ingin menghapus data mahasiswa yang akan ditampilkan, dialog yang ditampilkan. Dalam bentuk alert dialog dengan menggunakan metode show dialog dari Flutter, alert dialog tersebut memiliki properti seperti shape, lalu untuk menentukan bentuk dari dialog, background color untuk mengatur warna latar belakang, title untuk judul teks atau judul dialog, konten untuk konten dialog, dan action untuk menambahkan tombol pada dialog. Lalu selanjutnya navigator konteks, sedangkan saat tombol ya ditekan, dialog ditutup dan fungsi delete data mahasiswa dipanggil untuk menghapus data dengan memanggil fungsi delete data yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Langsung pada bagian build, fungsi build. Fungsi ini merupakan implementasi dari fungsi build yang ada pada kelas tampil data stat. Fungsi ini digunakan untuk membangun UI dari tampilan halaman daftar IPK mahasiswa menggunakan widget-widget dari Flutter. Lalu di sini terdapat code
bagian floating action button apabila diklik pindah ke halaman tambah. Lalu di dalam body terdapat widget single child scroll view yang digunakan untuk memberikan scroll jika kontennya terlalu panjang. Di dalam single child, child scroll view terdapat widget kolom yang berisi beberapa widget lainnya. Lalu ini merupakan bagian pemanggilan data dari Firebase. Lalu pada bagian list view, bagian untuk menampilkan data dan mengatur tampilannya pada tampilan aplikasinya nanti. Lalu pada fungsi clip drag merupakan code untuk menampilkan gambar yang diambil dari storage Firebase. Di mana code-nya ini. Lalu code ini merupakan code untuk menampilkan nama mahasiswa yang diambil dari Firebase. Dan code ini untuk menampilkan ini mahasiswa yang diambil dari Firebase. Lalu ini untuk menampilkan total semester yang diambil dari Firebase. Lalu ini juga untuk menampilkan total SKS yang diambil dari Firebase. Lalu pada bagian ini merupakan code untuk menampilkan IPK yang diambil dari Firebase tersebut. Lalu gestur detektor untuk menambahkan aksi ketika tombol edit dan hapus diklik. Ini merupakan tombol edit apabila diklik pindah ke halaman edit data dengan menggunakan navigator views. Apabila diklik, maka akan pindah ke halaman edit data atau ke halaman awal. Lalu code ini merupakan code untuk tombol hapus akan keluar apabila dialog terhapus. Lalu pada bagian ini merupakan bagian loading apabila koneksi lambat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Nah, ya baik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada file kode tambah data. Pada bagian awal dideklarasikan dengan import.io. Kemudian import.io tersebut digunakan untuk berinteraksi dengan sistem file. Bagian selanjutnya import text cloud restore merupakan atau juga mengimport pustaka Cloud Restore Dart yang merupakan pustaka resmi dari Firebase Restore untuk berinteraksi dengan database Restore. Pada page yang kedua yaitu file picker, yaitu untuk mengimport pustaka file picker Dart yang digunakan untuk memilih file dari sistem file. Selanjutnya pada package Firebase Storage bertujuan untuk mengimport pustaka dari Firebase Storage Dart yang digunakan untuk file ke Firebase Storage. Kemudian lanjut ke tag-nya footer material atau juga berguna untuk mengimport pustaka material Dart yang berisi komponen UI dari footer. Kemudian pada bagian ketujuh text footer service Dart digunakan untuk atau juga berisi layanan dari UI dari footer. Kemudian pada bagian kelas tambah data mendefinisikan kelas tambah data yang merupakan turunan dari testpool widget untuk membuat widget testpool yang dapat diubah. Kemudian pada kelas tambah data state merupakan override metode create state yang mengembalikan instance dari tambah data state untuk mengatur logika widget. Pada let string nama mahasiswa digunakan untuk mendeklarasikan variabel nama mahasiswa sebagai string yang belum diinisialisasi. Kemudian let in integer di mahasiswa total semester dan total SKS sebagai integer yang belum diinisialisasi. Pada let double IPK yaitu mendeklarasikan IPK sebagai double yang belum diinisialisasi. Selanjutnya pada final global key juga berguna membuat objek global key dengan tipe from state yang digunakan untuk mengakses state dari form yang ada. Pada var belum upload juga mendeklarasikan variabel belum upload sebagai string dengan nilai awal kosong. Nah,
get nama mahasiswa mendefinisikan fungsi get nama mahasiswa yang digunakan untuk mengubah nilai nama mahasiswa berdasarkan masukan. Bagian ini yaitu mendefinisikan fungsi get nim mahasiswa yang digunakan untuk mengubah nilai nim mahasiswa berdasarkan masukan. Pada get total semester mendefinisikan get total semester yang digunakan untuk mengubah nilai total semester berdasarkan masukan. Kemudian pada get total SKS mendefinisikan fungsi get total SKS yang digunakan untuk mengubah nilai total SKS berdasarkan masukan. Kemudian pada get IPK mendefinisikan fungsi get IPK yang digunakan untuk mengubah nilai IPK berdasarkan masukan. Pada bagian bawah create data fungsi menambah data ke Verbase. Pada bagian ini mendefinisikan fungsi create data yang digunakan untuk memvalidasi prompt dan menambahkan data ke Verstore. Selanjutnya, di sini dapat dilihat data-data yang belum ada platform file. Pada platform file ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel file sebagai platform file yang dapat bernilai 0. Kemudian pada upload file mendeklarasikan variabel package file sebagai platform file yang dapat bernilai 0. Selanjutnya pada upload task bagian ini terdapat sebuah upload task yang sudah dideklarasikan sebagai variabel yang merupakan bernilai 0. Pada URL download berguna sebagai variabel URL download sebagai string dengan nilai awal kosong. Lanjut pada kode berikutnya. Di sini terlihat beberapa program digunakan untuk membuat aplikasi ini. Pada alat belum didefinisikan fungsi sebagai alat belum yang digunakan untuk menampilkan dialog pesan kesalahan. Ada di sini berguna sebagai yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian pada widget build atau build content context override metode build yang mengembalikan widget yang akan ditampilkan pada layar. Dalam metode build terdapat konstruksi UI menggunakan komponen-komponen flutter seperti scaffold, upbar, build, form, dan text profile. Di kode-kodenya yang digunakan dan text profile untuk menampilkan tampilan form yang dapat mengambil data mahasiswa. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya. Masuk ke bagian text from file, yang dimana ini adalah sebuah input file yang digunakan untuk mengisi total SKS. Lalu terdapat validator yang berfungsi untuk melakukan validasi terhadap input yang dimasukkan. Jika nilai value kosong atau tidak diisi, akan muncul pesan kesalahan, yaitu total SKS tidak boleh kosong, untuk memperingatkan pengguna agar mengisi file ini sebelum melanjutkan. Lalu terdapat di sini untuk membatasi karakter, yang dimana maksimal panjang karakter yang dapat dimasukkan adalah 2, yang artinya pengguna hanya dapat memasukkan angka dari 0 hingga 99. Terdapat keyboard type yang diatur sehingga keyboard yang muncul saat pengguna memilih file ini akan menampilkan angka dan tanda baca yang relevan dengan penggunaan ponsel. Masuk ke bagian input format yang digunakan untuk membatasi input yang hanya menerima angka dengan menggunakan regexp 0 sampai 9. Ini berarti hanya angka dari 0 hingga 9 yang dapat dimasukkan. Lalu terdapat bagian style yang digunakan untuk mengatur tampilan teks pada input file seperti ukuran font, warna teks, dan ketebalan font. Dan di sini juga terdapat dekorasi yang digunakan untuk mengatur tampilan visual dari input file seperti tabel total SKS, seperti label total SKS yang memberikan petunjuk kepada pengguna tentang tipe data yang diharapkan, dan border input field yang menentukan bagaimana field ini ditampilkan dalam antarmuka pengguna. Selanjutnya pada bagian text from field IPK, hampir sama seperti pada bagian program sebelumnya. Yang membedakan hanya pada bagian maksimal panjang karakter, yang dimana di bagian ini memiliki maksimal karakter adalah 3, yang artinya pengguna dapat memasukkan angka dari 0 hingga 999. Selanjutnya masuk kepada bagian picked file dan gambar. Picked file adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang file gambar yang telah dipilih oleh pengguna.
Di bagian ini tampilan gambar yang akan ditampilkan dalam from. Jika fidget file tidak null, maka akan ditampilkan gambar yang dipilih menggunakan image.file. Gambar ini akan diambil dari file yang dipilih oleh pengguna sebelumnya. Jika fidget file null, maka akan ditampilkan gambar placeholder menggunakan image asset. Gambar placeholder ini akan ditampilkan jika pengguna belum memilih gambar apapun. Lalu terdapat dua tombol, yaitu pilih gambar dan upload gambar, yang akan memicu fungsi select file dan upload file ketika ditekan. Dan terdapat juga tombol tambah, yang dimana tombol ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam Firebase. Ketika tombol ini ditekan, fungsi create data akan dipanggil. Fungsi ini bertugas untuk memproses data yang telah dimasukkan oleh pengguna dan melakukan tindakan yang sesuai, seperti menyimpan data ke dalam database atau melakukan operasi lainnya. Selanjutnya pada bagian build progress, ini adalah fungsi yang digunakan untuk membangun tampilan progress bar yang menunjukkan status upload gambar. Fungsi ini menggunakan stream builder untuk mendapatkan snapshot dari upload task yang sedang berlangsung. Upload task ini adalah objek yang berisi informasi tentang status upload gambar. Jika snapshot memiliki data, ini berarti ada progress upload yang tersedia, maka akan ditampilkan progress bar yang menunjukkan sejauh mana proses upload telah selesai. Ini diberikan oleh nilai progress yang dihitung dengan membagi jumlah byte yang telah ditransfer dengan total byte yang telah ditransfer. Jika snapshot tidak memiliki data, ini berarti tidak ada progress yang tersedia, maka akan ditampilkan size box kosong sebagai pengganti progress bar. 9. Di sini saya akan menjelaskan file yang mengimplementasikan dari fitur pengeditan data dalam aplikasi Flutter menggunakan Flutter Framework dan Firebase. Pada bagian import, baris pertama dilakukan import beberapa package yang digunakan antara lain Dart.io untuk operasi input dan output, lalu Cloud Firestore untuk menghubungkan dengan Cloud Firestore, lalu file picker Dart untuk memilih file dari perangkat, lalu Firebase Store untuk mengunggah file ke Firebase Storage, dan Flutter atau Material Dart, serta Flutter atau Service Dart yang merupakan paket Flutter untuk mengatur tampilan antarmuka dan layanan. Lalu pada baris ke-9 masuk ke Edit Data Extends Stated Full Widget, yang dimana bertujuan untuk mengatur tampilan dan logika untuk mengedit data. Kelas ini memiliki sebuah query dokumen snapshot sebagai argumen konstruktor yang digunakan untuk mendapatkan data yang akan diedit. Lalu masuk ke kelas edit data extends stated edit data, yang dimana dideklarasikan variabel antara lain nama mahasiswa, NIM mahasiswa, total semester, total SKS, dan IPK yang menyimpan nilai-nilai data yang akan diubah dengan menggunakan global key dalam kurung prom state string key digunakan untuk mengelola stats dan validasi prom. Lalu masuk ke baris 24 yaitu fungsi untuk mengubah data. Di sini digunakan update data, lalu print update, yang dimana bertujuan untuk mencetak pesan update pada konsol setiap kali fungsi update dipanggil. Pesan ini bertujuan untuk memberikan informasi bahwa proses update sedang dilakukan. Lalu pada bagian variabel prom diinisialisasikan dengan mengambil nilai current state dari global key. Global key ini digunakan untuk mendapatkan akses ke forum stats yang terkait dengan forum yang digunakan di widget ini. Lalu masuk ke forum menggunakan metode validate. Dari forum ini, jika validasi berhasil dalam kurung return value true, maka kondisi di dalam blok if akan mengevaluasi. Jika validasi gagal, maka return value false, maka kode yang akan di blok if tidak akan berjalan. Lalu masuk ke baris 29, yang dimana jika fidget file tidak null, kode di dalam blok if tersebut akan dievaluasi pada baris sebelumnya. Pada baris berikutnya dilakukan pengecekan apakah variabel belum upload memiliki nilai sudah. Variabel belum upload mengindikasikan apakah gambar sudah diunggah sebelumnya atau belum. Lalu baris ke-30
Jika belum upload memiliki nilai sudah, maka kode di dalam blok if tersebut akan dieksekusi. Lalu pada baris selanjutnya dilakukan penyimpanan prom menggunakan metode save dari prom for. Hal ini mengambil nilai yang dimasukkan oleh pengguna pada input file dan penyimpanan ke dalam variabel yang sesuai seperti nama mahasiswa, NIM mahasiswa, total semester, total SKS, dan IPK. Lalu pada baris berikutnya penciptaan objek dokumen reference dengan menggunakan variabel Firebase Firestore Instance Collection dalam kurung tabel mahasiswa merujuk pada koleksi tabel mahasiswa di Firestore dan doc dalam kurung NIM mahasiswa titik toString merujuk pada dokumen yang memiliki ID yang sama dengan NIM mahasiswa. Lalu pada baris selanjutnya dibentukkan student yang dimana berisi data mahasiswa yang akan diupdate. Objek ini menggunakan tipe data map string dynamic dengan key sebagai nama file pada Firestore dan values sebagai nilai yang ingin diupdate. Di sini dari variabel-variabel yang disimpan sebelumnya, NIM mahasiswa, nama mahasiswa, total semester, total SKS, IPK, dan URL download dimasukkan ke dalam student. Lalu baris selanjutnya dilakukan pemanggilan metode set yang dimana pada objek dokumen reference dengan menyertakan student sebagai parameter, metode set digunakan untuk menetapkan pengupdatean atau membuat baru jika belum ada data pada dokumen yang ditunjuk oleh dokumen reference. Setelah itu dipanggil menggunakan set tadi selesai, lalu di blok kode dalam when complete akan dieksekusi. Di sini nih mahasiswa akan update, lalu akan dicetak pada konsol. Lalu baris selanjutnya, baris ke-51, dilakukan navigasi kembali ke halaman sebelumnya menggunakan navigator pop atau kontak. Hal ini mengarahkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya setelah proses update berhasil. Lalu, jika kondisi pada baris sebelumnya tidak terpenuhi, nilai belum upload bukan sudah. Lalu untuk baris 52 dan hingga 79 menggunakan metode yang sama, menggunakan navigator pop yang akan dieksekusi seperti pada baris 51 tadi. Lanjut ke baris 81 yaitu variabel picket file dengan tipe platform file. Variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang file gambar yang akan dipilih oleh pengguna. Lalu deklarasi variabel upload tags dengan tipe upload tag. Variabel ini digunakan untuk menyimpan tugas pengunggah dalam kurung upload tags gambar ke Firebase Store. Lalu dideklarasikan variabel URL download dengan nilai awal berupa string kosong. Variabel ini digunakan untuk menyimpan URL download gambar setelah proses pengunggahan selesai. Lalu untuk select file, fungsi ini digunakan untuk memilih file gambar menggunakan plugin file picker. Pada baris sebelumnya dilakukan pemanggilan pick file dari file picker platform untuk memilih file. Jika pengguna membatalkan pemilih atau tidak ada file yang dipilih, maka fungsi ini akan mengembalikan null. Jika file berhasil dipilih, maka variabel picket file akan diisi dengan file yang dipilih. Lalu untuk fungsi upload file, fungsi ini digunakan untuk mengunggah file gambar ke Firestore. Ke baris selanjutnya menggunakan variabel path diinisialisasikan dengan path tempat file yang akan disimpan di Firestore, yaitu dengan nama files garis miring s dalam kurung picket file dot nama. Pada baris selanjutnya variabel files diinisialisasikan dengan objek file berdasarkan path dengan picket file. Pada baris selanjutnya, variabel wrap diinisialisasikan dengan objek reference dari Firebase Store menggunakan path yang sudah ditentukan. Pada baris selanjutnya, upload tags diatur nilainya dengan reference wrap food file dalam kurung file yang merupakan tugas mengunggah gambar ke Firebase Store. Lalu pada baris selanjutnya, upload tags menunggu hingga proses mengunggah selesai menggunakan await upload tags when complete. Setelah proses selesai,
URL download gambar bisa diambil dari snapshot ref get download URL dan disimpan ke dalam variabel URL download. Kemudian URL tersebut dicetak pada konsul. Lalu baris selanjutnya, pengunggahan selesai. Variabel upload task diatur menjadi null dan variabel belum upload diatur menjadi sudah. Hal ini menandakan bahwa gambar sudah diunggah dan siap untuk disimpan bersama data mahasiswa. Lalu pada baris ke-115 yaitu alert dialog belum mengambil gambar atau alert belum upload. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan dialog peringatan jika pengguna mencoba untuk menyimpan perubahan data tanpa mengunggah gambar terlebih dahulu. Pada baris berikutnya hingga baris sekian, maka tampilan alert dialog dengan pesan peringatan dan ikon not interested. Pada baris selanjutnya hingga baris berikutnya terdapat tombol tutup yang digunakan untuk menutup dialog peringatan. Lalu lanjut di baris 161 yaitu bagian tampil edit IPK mahasiswa. Pada baris ini terdapat tag from file untuk mengedit NIM mahasiswa, lalu dideklarasikan atribut max dengan nilai 12 untuk membatasi panjang input menjadi maksimal 12 karakter. Pada baris lalu diberitahukan atribut read only dengan true agar input tidak dapat diubah. Pada baris selanjutnya diberitahukan atribut onset yang akan dipanggil saat forum disimpan untuk menyimpan nilai input ke variabel NIM mahasiswa. Lalu baris berikutnya diberikan atribut color yang digunakan untuk mengatur nilai awal input sesuai dengan data sebelumnya. Baris berikutnya diberikan atribut-atribut seperti style, decoration, input border untuk mengatur tampilan dan validasi input. Lalu masuk ke baris 224 yang dimana tag forum file untuk mengedit nama mahasiswa. Baris berikut diberikan fungsi validator untuk memvalidasi input. Jika input kosong, maka akan tampilannya pesan kesalahan. Pada baris 228 yang diberikan atribut max length dengan nilai 100 untuk membatasi panjang input menjadi maksimal 100 karakter. Pada baris selanjutnya diberikan atribut keyboarder tipe dengan nilai tag input time nama agar keyboard pada perangkat lunak berfokuskan pada input nama. Lalu selanjutnya yang bertujuan untuk menyimpan nilai input ke variabel nama mahasiswa. Atribut-atribut lainnya seperti color, style, decoration, dan input border itu juga diberikan untuk mengatur tampilan dan validasi input. Lalu untuk selanjutnya mengedit total semester yang dimana konsepnya sama seperti poin yang sebelumnya diterapkan di sini juga. Atribut validator digunakan untuk memastikan bahwa input tidak boleh kosong. Atribut max diatur menjadi 1 untuk membatasi input menjadi 1 angka. Atribut keyboard dari tipe diatur sebagai tag input type font agar keyboarder hanya menampilkan tombol angka. Input yang diterima hanya akan menggunakan filtering tag input formatter .allow dalam kurung regexp dalam kurung 0 sampai 9 tutup kurung. Nilai ini di input akan disimpan ke dalam variabel total semester. Sekian penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita memasuki function text from file. Ini untuk memasukkan jumlah total SKS atau satuan kredit semester oleh pengguna. Lalu ada validator value. Ini untuk memvalidasikan nilai yang dimasukkan. Jika nilai yang dimasukkan kosong atau tidak ada, pesan kesalahan akan ditampilkan, yaitu total SKS tidak boleh kosong. Yaitu selanjutnya ada max-length 2. Ini untuk mengatur panjang maksimum input kedua karakter. Selanjutnya ada keyboard type. Ini untuk mengatur tipe keyboard yang muncul ketika pengguna memasukkan nilai.
Dalam hal ini, keyboard numerik akan muncul. Lalu ada input formatter. Formatter ini di filter text input formatter digunakan untuk menerapkan pembatasan input. Di sini hanya ada 0 hingga 9 yang diizinkan. Lalu onShape ini untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel total SKS. Lalu ada controllernya, controller text editing controller. Ini digunakan untuk mengatur nilai awal dari input file diambil dari Wiknet dokumen total SKS to string. Lalu ada style const text style. Ini untuk mengatur gaya teks untuk input file. Lalu ada decoration. Lalu decoration input decoration. Ini untuk mengatur tampilan dekorasi input file termasuk label, hint, dan border. Selanjutnya kita masuk ke function text from file. Ini adalah input file yang digunakan untuk memasukkan nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif oleh pengguna. Selanjutnya ada validator value. Ini sama saja seperti penjelasan yang di atas tadi, cuman yang berbedanya hasil yang ditampilkan jika nilai yang diinputkan salah, yaitu IPK tidak boleh kosong. Lalu ada max-length tree. Ini untuk mengatur panjang maksimum input ketiga karakter. Lalu ada keyboard type text input form. Ini untuk mengatur tipe keyboard yang muncul ketika pengguna memasukkan nilai. Dalam hal ini, keyboard numerik akan muncul. Lalu ada input formatter digunakan untuk menerapkan pembahasan input. Di sini angka, koma, titik yang diizinkan. Lalu ada onShape. OnShape ini digunakan untuk menyimpan nilai yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam variabel IPK. Selanjutnya ada controller digunakan untuk mengatur nilai awal dari input file diambil dari Wiknet dokumen IPK. Lalu ada style const style. Ini untuk mengatur gaya teks untuk input file. Selanjutnya ada decoration. Ini untuk mengatur tampilan dekorasi input file termasuk label, hint, dan border, sama seperti yang di atas tadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian gambar. Pada fungsi ini, gambar yang dipilih atau gambar yang sebelumnya dipilih ditampilkan dalam kontainer dalam aplikasinya. Lalu ada function fixed file sama dengan 0, maka gambar dari URL diambil dari Wiknet dokumen gambar ditampilkan. Jika file berisi gambar baru yang dipilih, maka gambar tersebut ditampilkan. Selanjutnya kita masuk ke tombol pilih gambar. Tombol pilih gambar ini digunakan untuk memilih gambar baru. Ketika tombol ditekan, fungsi select file akan dipanggil. Ini untuk kodenya dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke function upload gambar, yaitu ini digunakan untuk mengunggah gambar yang dipilih. Lalu di sini ada child elephant bottom. Elephant bottom digunakan untuk membuat tombol dengan tampilan yang lebih menonjol. Lalu on file digunakan untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan saat tombol ditekan. Dalam hal ini yaitu upload gambar. Selanjutnya kita masuk ke loading upload gambar. Loading upload gambar ini digunakan untuk menampilkan proses bar saat gambar sedang diunggah. Selanjutnya di sini ada build process, adalah fungsi yang mengembalikan Wiknet Stream Builder. Stream Builder digunakan untuk membangun Wiknet berdasarkan perubahan snapshot dari upload text snapshot event. Upload snapshot event adalah stream yang menghasilkan snapshot dari peristiwa yang terjadi saat mengunggah gambar. Jika ada data snapshot, maka proses bar ditampilkan dengan persentase proses pengunggahan yang dihitung dari jumlah byte yang sudah ditransfer dibagi dengan jumlah total bits gambar. Jika tidak ada data snapshot, maka Wiknet Sesbox
kosong ditampilkan. Container, di sini ada container, lalu with double infinity height 45 child 8 bottom. 8 bottom digunakan untuk membuat tombol dengan tampilan yang lebih menonjol. Lalu ada on process untuk digunakan untuk menentukan fungsi yang akan dijalankan saat tombol ditekan, dalam hal ini update data. Update data. Selanjutnya kita masuk ke function with the process. Fungsi ini untuk mengembalikan Weaknet Stream Builder yang digunakan untuk membangun proses bar berdasarkan snapshot dari peristiwa pengunggahan gambar. Jika ada data snapshot, maka proses bar ditampilkan dengan presentase proses pengunggahan. Jika tidak ada data snapshot, maka Weaknet size box kosong ditampilkan. Kodenya dapat kita lihat seperti berikut ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan kembali untuk file generate string plugin string register.dart, yang dimana di sini ada beberapa import packet, yaitu yang pertama import packet cloud string storage string web, yang dimana bertujuan untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan cloud Firestore dari Firebase. Lalu berikutnya import packet file string figure string web, yang digunakan untuk mengakses dan memilih file pada platform web. Lalu berikutnya Firebase string core string web. Paket ini digunakan untuk menginisialisasikan Firebase dari aplikasi Flutter web. Lalu Firebase string storage string web. Paket ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan penyimpanan Firebase. Lalu yang terakhir, import packet Flutter string web string plugin digunakan untuk mengimport pustaka atau modul Flutter yang untuk mengintegrasikan plugin dengan aplikasi Flutter web. Di sini selanjutnya register function, yang dimana bertujuan untuk mendaftarkan plugin-plugin yang dibutuhkan dalam aplikasi Flutter web ke baris ke-17, yaitu Firebase Storage Web .register with register. Baris ke-16 ini bertujuan untuk mendaftarkan plugin cloud string Firestore string web dengan register. Ini memungkinkan aplikasi Flutter untuk menggunakan layanan Firestore. Lalu file figure web .register with register, yang dimana bertujuan untuk mendaftarkan plugin file string figure string web dengan register. Ini memungkinkan aplikasi Flutter untuk memilih file pada platform web. Lalu Firebase core web .register with register mendaftarkan plugin Firebase string core string web dengan register. Ini diperlukan untuk menginisialisasikan Firebase di aplikasi Flutter web. Lalu Firebase storage web .register with register mendaftarkan plugin Firebase string storage string web dengan register. Ini memungkinkan aplikasi Flutter untuk menggunakan layanan penyimpanan Firebase. Lalu register message handler bertujuan mendaftarkan penanganan pesan dengan register. Ini penting untuk komunikasi antara Flutter dan kode JavaScript di platform web. Dengan mendaftarkan plugin-plugin yang diperlukan menggunakan register plugin, aplikasi web akan dapat mengakses dan menggunakan layanan Firebase seperti Cloudflare, Firestore, dan Firebase Storage Store, serta menggunakan plugin file string figure string web untuk memilih file pada platform web. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian main.dart. Pertama-tama, terdapat beberapa package yang diperlukan seperti Firebase core / Firebase core.dart yang digunakan untuk menginisialisasikan Firebase. Lalu terdapat Flutter / material.dart yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau UI dengan Flutter. Yang terakhir yaitu package pmweb uas kelompok 7 / tampil data.dart yang berisi kode untuk menampilkan data pada aplikasi.
Selanjutnya pada bagian function main, kita memastikan bahwa semua binding widget telah diinisialisasi dengan menggunakan ini widget flutter binding. Kemudian kita lakukan inisialisasi Firebase menggunakan await Firebase initialize app. Ini adalah langkah penting untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan proyek Firebase yang telah dibuat sebelumnya. Setelah inisialisasi Firebase, langkah selanjutnya yaitu membangun aplikasi Flutter dengan menggunakan kelas material apps. Yang dimana di sini telah diatur untuk menghilangkan banner debug dengan menggunakan debug show checked mode banner dengan kondisi false. Lalu mengatur tema. Selanjutnya, home tampil data merupakan halaman utama dari aplikasi ini yang merupakan kelas atau widget yang bertanggung jawab untuk menampilkan data pada aplikasi, yaitu tampil data. Dengan demikian, program ini digunakan untuk menginisialisasi Firebase, membangun aplikasi Flutter dengan pengaturan yang telah ditentukan, dan menampilkan halaman utama yang menampilkan data. Selanjutnya kita akan menjalankan aplikasinya. Dapat dilihat di sini, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi yang menampilkan daftar IPK dari setiap mahasiswa. Bukan hanya IPK saja yang ditampilkan, tapi juga terdapat data mahasiswa lainnya seperti nama, NIM, semester, dan SKS yang diambil oleh masing-masing mahasiswa tersebut. Dapat dilihat juga terdapat tombol dengan gambar pensil yang digunakan untuk melakukan proses edit data dari mahasiswa yang dipilih. Lalu terdapat juga tombol dengan gambar tempat sampah yang digunakan untuk menghapus data mahasiswa yang dipilih. Dan yang terakhir terdapat tombol dengan tanda tambah yang digunakan untuk melakukan proses tambah data. Pertama kita akan mencoba untuk edit data terlebih dahulu. Di sini kita akan mengedit data dari mahasiswa dengan nama Vito Andre Michel. Dapat diklik tombol dengan simbol pensil tadi, lalu ini merupakan tampilan dari halaman edit data. Di sini pengguna dapat melakukan edit data mahasiswa seperti nama, semester, total SKS, IPK, serta gambar dari mahasiswa tersebut. Sebelum melakukan edit data, kita akan masuk terlebih dahulu ke Firebase-nya. Dapat dilihat data dari Firebase sama dengan data yang ditampilkan di dalam aplikasi. Karena Firebase inilah yang digunakan sebagai penyimpanan data yang akan ditampilkan pada aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan edit data pada bagian total SKS dari mahasiswa dengan nama Vito Andre Michel. Di sini saya akan mencontohkan mengganti total SKS-nya menjadi 55. Selanjutnya klik tombol simpan. Dapat dilihat di sini telah terjadi perubahan pada data mahasiswa yang sebelumnya total SKS-nya adalah 42 menjadi 55. Kita coba lihat juga pada data di Firebase-nya juga sudah terjadi perubahan yang menandakan bahwa aplikasi ini benar-benar terhubung ke Firebase-nya. Tahap selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk melakukan proses penambahan data. Dapat dilakukan dengan mengklik tombol dengan tanda tambah. Ini merupakan tampilan dari halaman tambah data. Di sini pengguna akan diminta untuk mengisi NIM, nama, semester, total SKS, IPK, dan gambar untuk profil dari mahasiswa tersebut. Sebagai contoh, di sini saya akan memasukkan NIM. Dengan nama total SKS 42, IPK 4. Lalu di sini kita akan melakukan upload gambar untuk profil yang akan digunakan nanti. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih gambar mahasiswa 1. Lalu kita akan klik tombol upload gambar. Jika sudah 100%, itu menandakan upload gambar berhasil. Selanjutnya kita akan klik tombol tambah. Dapat dilihat di sini data yang sebelumnya kita masukkan sudah tampil pada halaman ini. Kita coba cek Firebase-nya.
Dapat lihat juga di sini data yang kita tambahkan tadi sudah masuk ke Firebase-nya. Lalu langkah yang terakhir, kita akan coba untuk melakukan hapus data. Dapat dilakukan dengan mengklik tombol dengan gambar tempat sampah. Lalu konfirmasi untuk melakukan penghapusan data dengan klik ya. Dapat lihat sini sudah terjadi perubahan yang dimana data sebelumnya dengan nama tes mahasiswa telah terhapus dari daftar IPK mahasiswa serta dari data Firebase-nya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.